tweak dari Koeman sempat diragukan, tapi di pertandingan kedua dia mempertunjukkan bahwa dengan pergantian personel dan approach yang berbeda lebih positif, tidak lagi dengan back five-nya. Karena Koeman overthinking di match pertama. Tapi kemudian tampil lepas dengan Summerville luar biasa off the bench di match kedua, dan Brobbey menjadi pemain yang memberikan perubahan signifikan dari dinamisme pergerakan di lini serang dan meng-unlock juga Cody Gakpo. Ini geser sedikit ke Piala Dunia, Mas Adi, Mas Wildan. Kita tahu Cristiano Ronaldo akhirnya ngegolin nih kan. Setelah Messi gacor banget, Haaland gacor, Mbappe gacor, akhirnya Ronaldo golin ketika Portugal ngebantai Uzbekistan 5-0 kan di laga kedua grup K Piala Dunia 2026. Nah ini menurut Mas Adi, Mas Wildan, kans Portugal dan Ronaldo seperti apa nih di Piala Dunia? Dulu deh. Portugal dengan roster seperti ini yang sangat mewah ya, ini salah satu peluang terbesar mereka untuk bisa menjadi yang terbaik di dunia. Tapi kembali berulang, dimanapun gue berbicara, masalah mereka bukan di roster, bukan di Cristiano Ronaldo, tapi di pelatih mereka yang bukanlah pelatih elit, Roberto Martinez. Ini masalah terbesar di sepak bola Eropa. Ketika Golden Generation dari Belgia juga dirusak oleh dia, tidak bisa berprestasi. Kemudian juga dengan hanya menjadi mantan pelatih dari Wigan, mantan pelatih dari Everton, tapi kemudian bisa mendapatkan job-job yang luar biasa. Ini agentnya spektakuler, tapi kemudian di lapangan juga Martinez sepertinya hanya vibe saja, karena dia sudah tahu kualitas pemain yang ada. Sebenarnya harus bisa mendapatkan prestasi yang lebih ya, tapi ini belum terjadi. Tapi ini adalah kendaraan terbaik dia. Ini kesempatan yang luar biasa sebelum dia juga nanti akan bergabung dengan Ronaldo di Al Nassr ya. Harapannya Martinez ingin menjadi pelatih kepala dari Al Nassr di Saudi League di musim mendatang. Fantastis ya. Dan inilah momen andai tidak terjadi Portugal bahkan tidak melangkah ke semifinal saja. Ini sebuah kegagalan yang extraordinary. Apalagi Cristiano Ronaldo kemarin sudah mencatatkan rekor penampilan melewati Maldini 24 laga dan juga sudah menjadi pencetak gol terbanyak Portugal di ajang World Cup melewati Eusebio. Secara individual ini luar biasa, dan tentunya kita tidak pernah sanksi dengan kualitas dari Cristiano Ronaldo. Hanya tinggal menunggu waktu saja untuk dia bisa mencetak gol, tampil lebih rileks dan lepas. Dan terjadi di kala bertemu dengan Uzbekistan. Memang level dari Uzbekistan sebagai debutan, 1 dari 4 debutan di ajang kali ini, ada 2 di bawah ya dari Portugal. Tapi kemudian bagaimana para pemain harus bisa menjalankan tugasnya masih ditunggu, dan akhirnya terjadi. Dengan para pemain dari Portugal lainnya yang bisa memberikan supply bola yang ideal ya kepada Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes dengan asisnya, kemudian juga penampilan dari Joao Felix yang tidak hanya di country tapi di klub juga menjadi pelayannya Ronaldo yang juga tahu betul bagaimana kesukaan dari Cristiano Ronaldo, pun juga dengan Joao Cancelo yang kemarin tampil begitu impresif, tinggi dan bisa memberikan umpan-umpan yang lebih cepat dan direct kepada Ronaldo. Ini memberikan kesempatan yang luar biasa bagi Cristiano Ronaldo untuk bisa cetak gol, dan dia buktikan, dan memang dia sempat berkata I'm back. Tapi siapa yang pernah berpikir bahwa dia tidak ada di ajang ini ya. Dan ini adalah satu hal yang positif bagi World Cup, bagi Portugal. Tinggal kita melihat bagaimana di laga-laga berikutnya bisa semakin klik ya. Vitinha, João Neves, Nuno Mendes kemarin dengan free kick-nya. Bahkan Cristiano Ronaldo yang tak terlibat di free kick tersebut. Yang menendang adalah Nuno Mendes, tapi seolah dia juga berperan dengan menunjuk kepalanya. Jadi memang ini adalah peran yang luar biasa dari Cristiano Ronaldo yang bisa juga menarik minat dan atensi dunia ya untuk bisa memperhatikan Portugal di ajang kali ini. Iya, dan itu kayaknya disetujuin sama semua orang nih Mas, bahwa Portugal itu penyakitnya di pemilihan pelatih Roberto Martinez gitu. Karena gini, ini ntar di klip nih pasti nih. Gua ngeklip fans Ronaldo pada marah-marah soalnya ada tuh konten reels gua. Jadi gini menurut gua. Ronaldo ini kan pemain yang bahkan banyak legenda-legenda Portugal setuju bahwa dia yang membawa Portugal ke other dimension-nya sepak bola Portugal. Betul. Seorang anak dari pulau kecil di lautan Atlantik yang akhirnya jadi legenda hidup sepak bola Portugal gitu. Ya mungkin jokesnya sama Vigo, sama beberapa pemain lainnya itu kan ya jokes antar pemain lah. Yang pada akhirnya semua orang mengakui bahwa dia ini yang terbaik di era sepak bola Portugal gitu. Ya membawa Portugal jadi juara Eropa pertama kali dalam sejarah, meskipun ya buat gue masih
masih perdebatan lah golnya Eder itu kayak rezeki aja bahwa ya emang ditakdirin buat gol gitu. Bukan rezeki lah. Dia dalam posisi dan posisi itu kan digambarkan dalam sebuah play dan repetisi latihan. Jadi itu konsep yang bisa ditampilkan di lapangan. Menjadi opsi yang mungkin dari left field tapi sudah dalam pemikiran dari sang pelatih dan juga Eder gitu. Ya, tapi waktu itu Mas kalau diperhatiin kan Fernando Santos pelatih ya. Tapi yang lebih banyak ngomong harusnya di pinggir lapangan. Iya, makanya gue juga berpikir bahwa sebenarnya Cristiano Ronaldo sudah bisa dalam kapasitas sebagai player manager. Yes, influence-nya begitu tinggi. Iya, dan dia punya kemampuan juga untuk, karena kan footballing IQ Cristiano luar biasa. Dan dia pemain yang begitu hebat dan konsisten dari musim ke musim. 1 dekade lebih bahkan bersaing dengan Leo Messi di kondisi elit. Ini luar biasa. Jadi sebenarnya kalau saja federasi berani, maka memberikan kursi kepelatihan kepada Cristiano Ronaldo bukanlah hal yang berat gitu. Dan bahkan berpotensi untuk bisa mengupgrade lagi penampilan dari Portugal, dan Ronaldo nyaman untuk bisa tampil di sisi lapangan atau juga ketika dibutuhkan untuk bermain. Ya, jadi perannya Cristiano sebagai sosok di pinggir lapangan itu ternyata memang besar banget. Itu terjadi di final Euro ya 2016 gitu, ketika dia cedera karena insiden sama Dimitri Payet. Dia sibuk di touchline ya. Dia sibuk di touchline. Dan di 2022 ketika dia menit bermainnya nggak begitu banyak, bahkan golnya cuma penalti ya. Lawannya apa ya? Ghana ya waktu itu ya? Ghana ya waktu itu ya. Artinya perannya dia di pinggir lapangan ini menurut gue jauh lebih besar saat ini. Karena skuadnya Portugal, we can agree with that, ini mewah banget. Pemainnya semuanya di klub gede, di klub besar, dan main gitu. Vitinha, João Neves, Ruben Dias, Nuno Mendes, itu kan Bruno, itu kan pemain-pemain yang ada di level elit sekarang. Artinya tanpa mengecilkan peran si nomor 7 ya Cristiano yang saat ini ada di Liga Rosen Saudi League, kapasitasnya dia dengan segudang pengalamannya berada di Piala Dunia 6 kali, itu nggak ada yang bisa nyamain. Tapi kualitas di lapangan yang diperhatikan oleh Ronaldo adalah bagaimana footballing IQ-nya dia berperan. Nah, itu yang sudah ditunjukkan kan artinya. Karena kan fisik nggak akan bohong. Gitu. Dia di usia 40 tahun, pasti ada beberapa space yang mungkin sudah tidak sama lagi ketika dia ada di 2014. Bahkan ada anekdot yang lucu Mas Adi. Tim di 2014 should be carried by Ronaldo himself karena nggak sebagus tim yang ada di 2026 gitu. Artinya hal yang menjadi spesial dengan narasi-narasi bahwa Portugal harus jadi juara dunia biar ini menjadi fairy tale happy ending, bahwa Cristiano juga akhirnya memenangkan Piala Dunia. Tantangannya ada di Roberto Martinez sendiri karena dari panjang sejarah Piala Dunia kan nggak ada pelatih asing yang bisa jadi juara di negara yang bukan negaranya dia gitu. Artinya perannya Roberto Martinez mengkondem ego-ego pemainnya, peran Roberto Martinez menaruh Ronaldo di posisinya yang pas untuk bisa memotivasi rekan-rekannya, karena generasi yang ada di Portugal sekarang itu adalah salah satu top generation yang ada di sepak bola Eropa saat ini. Setuju banget. Ini rival Ronaldo, gokil banget. Messi kan juga nggak kalah gokil ya kan. Dari 2 match golin 5, padahal umurnya 39 kan. Kemarin baru ulang tahun tanggal 24 Juni. Mainnya tuh masih kayak zaman dia masih muda gitu, dapat bola masih tenang, nggak ada panik-paniknya. Jadi bahkan beberapa umpan pemain timnas Argentina kayak seakan-akan tuh, jadi kita umpannya ke Messi udah, nanti serah dia mau ngapain deh. Bahkan gol pertama lawan Austria, Thiago Almada dilosin sama dia kan ketika dapat crossing dari Facundo Medina sama Almada di loss, akhirnya Messi yang hajar. Jadi sama kayak gol kedua kemarin ya. Gol kedua juga kan lawan Austria. Dia umpan ke siapa? Gol kedua lawan Austria tuh yang umpan ke Julian Alvarez, dikejar lagi sama dia, digolin juga, masih jago banget mainnya. Apa yang bikin Messi masih seperti ini, Mas Adi, Mas William? Dirinya sendiri yang seorang fenomena luar biasa, dan kita harus menikmati ini berkah ya untuk bisa menikmati Cristiano Ronaldo, Leo Messi di kondisi mereka masih bersaing di usia yang sudah sangat senja. Bahkan gue berpikir bahwa satu World Cup lagi masih bisa sepertinya Leo Messi dan Cristiano, apalagi ya dengan physicality yang dia punya, dengan level of fitness yang bisa dia tawarkan, masih mungkin ada kesempatan dia berlaga lagi di ajang berikutnya. Tapi kalau kita lihat Leo Messi dengan bagaimana para pemain Argentina dan Scaloni sudah paham betul bahwa ini pemain yang harus bisa diservis, pemain yang harus bisa diberikan bola-bola yang sangat nyaman untuk dirinya, dan semua pemain sudah on board untuk ini. Mereka tampil untuk Leo Messi dan juga Argentina, dan selalu saja positif. Tapi kemudian tentunya kalau melihat lawan-lawan yang dihadapi, semuanya bisa diatasi harusnya di group stage oleh Argentina gitu kan. Tapi determinasi, kemudian juga bagaimana
killing instinct dari Leo Messi yang tak pernah pudar. Bukti dari gol keduanya ke gawang Austria dengan kondisi dia harus melakukan tambahan satu lagi gerakan untuk menembak di sudut yang cukup sempit untuk melewati Danso bahkan. Jadi ini keadaan yang sangat positif untuk Argentina punya pemain sekelas Leo Messi, pun juga dengan Portugal dengan Ronaldo-nya, semua sudah tahu betul kualitas dari kedua pemain ini, dan saya pikir ya kembali ini satu kesempatan luar biasa juga Argentina untuk bisa mempertahankan gelar. Tapi mungkin dengan kondisi tanpa Angel Di Maria nanti di knockout stages ini akan agak berbeda untuk Argentina, karena Angel Di Maria adalah the true team player untuk Argentina, untuk Messi. Dia tanpa ego, dia tidak punya kesan ingin tampil unjuk kebolehan padahal dia mampu. Dia punya technical ability dan skill set yang sangat lengkap, tapi dia terus tampil dengan rendah hati di tim-tim yang dia bela, di Real Madrid, di Benfica, bahkan di Manchester United ketika dia struggle, tapi dia juga mempertunjukkan asisnya banyak betul sebelum dia slack dengan Van Gaal dan juga rumahnya dibobol maling gitu kan. Iya. Dan Angel Di Maria itu kan orang yang bahkan Diego Simeone waktu final 2014 bilang dia Angel tapi malaikat maut, karena ketika dia tune in sama permainan di menit akhir yang membuat asisnya ke Sergio Ramos ya, itu kan benar-benar langsung meruntuhkan mentalnya Atletico. Setuju sih, tapi yang Mas Adi bilang bahwa ya kita nikmatin aja, karena Messi ini ya Messi gitu. Kita juga nggak bisa menganalisa gimana nih orang dengan tinggi badan gak nyampe 175, tapi bisa punya kualitas yang sangat lama ada di level elit gitu. Gue nggak bilang kepindahannya dia ke Inter Miami sudah habis atau belum, ya memang itu pilihannya, karirnya dia aja. Tapi kan ketika dia pindah ke Inter Miami ternyata di level Piala Dunia masih jadi andalan timnas Argentina. Berarti tepat ya keputusannya. Berarti tepat keputusannya gitu. Bahkan kalau gue ngelihatnya dia bisa beraklimatisasi di Amerika lebih cepat. Terus ini Mas Bur, Mas Adi, perbedaannya adalah Lionel Scaloni sudah tahu komposisi skuadnya yang tidak terlalu jauh berbeda di 2022. Plus tadi kita harus sepakat lawan-lawannya. Jordania sama Sintayong aja kalah, apalagi sama Argentina gitu. Artinya secara komposisi tim nasional, kenapa masih banyak yang menjagokan Argentina untuk bisa back to back dalam sejarah ya di sepak bola modern ya, karena kan yang dulu-dulu kan kayak Uruguay, Italia itu mah ada bentuk politik dan teror lah di belakangnya gitu. Artinya sekarang ada ya politik dan teror. Wah, nggak tahu. Tapi menurut gua Argentina yang saat ini layak difavoritkan karena tadi satu komposisi skuadnya tidak terlalu jauh berbeda. Mungkin akan miss di Angel Di Maria, tapi Di Maria perannya yang signifikan mungkin akan coba dicari lah celahnya ya oleh beberapa orang yang mungkin fit in sama setipe sama Scaloni, dan pasti Scaloni udah tahu tentang hal itu. Plus roadmap-nya Argentina sejak 2021 ketika dia jadi juara Copa America di era Covid itu nggak berubah. Sistem permainannya nggak berubah sama sekali. Mereka tahu di era-era sebelumnya mereka struggle. Bahkan buat juara Copa America aja mereka perlu 2 kali gagal lewat adu penalti dengan lawan yang sama. Artinya di tangan Scaloni ini kayak kita mungkin masyarakat Argentina merasa punya mimpi gitu. Pelatih ini adalah pelatih yang tahu betul gimana caranya membawa Argentina dengan pemain-pemainnya plus satu sosok dewa kayak Lionel Messi. Ini harus diapakan gitu. Artinya tidak ada dependensi ke Messi secara personal yang mengagungkan Messi secara penuh, tapi tidak menurunkan rasa hormat kepada para pemain-pemain lainnya. Itulah mengapa Enzo juga jadi kelihatan jago, nggak kayak main di Chelsea kan, buat tim nasional Argentina. Itu sih menurut gue, itu bedanya. But I'm no fans of Messi or Ronaldo, bot. Ntar diserang lagi. Makanya. Pokoknya ini terakhir paling Mas Adi, Mas Wildan, final ideal Piala Dunia 2026 siapa? Wah. Kalau kata Simpson ini Mas, Meksiko sama Portugal. Portugal ya. Meksiko memang berbahaya. Meksiko jago banget sebagai host, dan sayangnya justru stadion yang paling cocok untuk final nggak menggelar final. Azteca, tapi justru digelar di New York, New Jersey. Di entah berantah. Di MetLife ya? Di MetLife. One of the worst stadiums. Kalau lo udah pernah ke sana, lo nonton nggak cuma bola tapi football misalnya, lo nggak pengen balik sebenarnya ke situ. Sangat sulit untuk dicapai dan di area yang nggak nyaman gitu kan. Sayang lah kalau ada stadion semegah Azteca tidak menjadi venue partai puncak. Bahkan kalau di Amerika harusnya di Arrowhead di Kansas itu adalah salah satu stadion terbaik. Dallas juga punya stadion yang sangat luar biasa, dan Lumen Field ya di Seattle juga masih ada itu yang bagus tuh, bener. Masih di atas dari New York, New Jersey. Tapi kalau kita lihat partai final, kalau lihat dari penampilan saat ini, gue masih berpikir Spanyol punya kesempatan untuk berlaga di partai puncak, tapi gue ingin lawannya mungkin
tim kejutan lah yang tidak pernah ada di radar sebelumnya, mungkin menarik gitu kan. Tapi masih sangat berat. Gue sangat suka dengan apa yang disajikan oleh Jepang misalnya di ajang kali ini. Kolombia juga sangat memberikan kita entertainment dan begitu segar untuk ditonton gitu. Dan tim-tim ini sebenarnya layak untuk bisa berbicara banyak, tapi kan Jepang kita tahu juga masih sulit untuk bisa menembus 16 besar. Betul. Bukan tidak mungkin di ajang kali ini mereka coba untuk bisa melampaui karena babak lawannya 16 di 32 besar susah banget kan, Jepang kan di antara Jepang dan Belanda ketemu dengan Maroko, grup C. Brazil ya. Iya. Bahkan kalau peringkat 3 terbaik kemungkinan lawan Prancis. Jadi siapa Mas? Finalnya Mas? Ya, satu timnya mungkin Spanyol. timnya. Satunya gue pengen yang kejutan. Yang kejutan. Berarti ya. kayak Verde lagi berarti. Cabo Verde Cabo ya. Verde lagi. Tapi Cabo Verde kalau lolos sampai ke knockout nih kan mereka punya potensi. Iya, lolos ke betul, knockout. betul. Ini menjadi tim yang akan tidak disukai oleh lawan manapun. Jadi mereka punya soliditas di low blocknya, sulit untuk ditembus. Bahkan mereka dengan Ghana lah punya dua defensive system yang sulit untuk bisa diakali oleh lawan. Iya, iya. Apa ya? Kalau gua kalau subjektif sebagai fans, gua masih pingin Jerman. Karena the only European team who can win in the American soil. Baru Jerman di 2014 di Brazil. Tapi potensinya ada Mas Adi karena generasi emas yang dilatih sama Nagelsmann sekarang ini berbeda telak sama di 2018 dan 2022. Sekarang kita punya gue kayak orang Jerman. Sekarang kelahiran Aachen. Gelsenkirchen. Jerman punya generasi kayak Wirtz, Schlotterbeck, terus juga Schlotterbeck out from the competition. Oh iya ya. Sekarang kasihan banget itu. Padahal golin di pertandingan pertama. Terus siapa yang muda? Lenhard Kahl. Maksudnya Kahl injured juga. Itu juga injured juga kan. Tapi mereka punya Mecha. Punya Brown. Oh iya, Brown, terus Havertz. Menurut gua Havertz juga top player ya, meskipun salah bermain di sebuah klub aja sih. Oke dong, main di Arsenal dengan menjadi juara key figure. Kebencian gua sama klub itu aja sih. Oh gitu. Lo salah untuk membenci Arsenal karena mereka one of the best sekarang. Dan sulit untuk tidak disukai gitu. Tapi gini Mas Adi, Mas Bur, Jerman pasti subjektif kalau gua buat ada di final, tapi kalau mau realistis ya, salah satu favorit gue juga De La Fuente, Spanyol, karena tim ini prospekful sejak ditangani oleh sosok ini. Kalau ngikutin Olimpiade 2020, De La Fuente ini menawarkan sesuatu yang baru dari pelatih sebelumnya yang gagal, yaitu si siapa? Yang Madrid dulu. Lopetegui, ya itu artinya. 2018 Hierro. Iya, tapi kan diganti di Piala Dunia 4 hari sebelumnya diganti Fernando masuk ya. Ya, Julian Lopetegui gitu. Bahkan di eranya Vicente Del Bosque si pelatih yang sekarang ini Luis de la Fuente menawarkan satu dimensi yang baru dan itu diakui juga sama legenda-legendanya kayak Raul Gonzalez bahwa sekarang nggak ada dependensi lagi kepada Real Madrid atau Barcelona. Bahkan dengan tidak membawa pemain Real Madrid meskipun tiba-tiba ke Korea ada ya karena ada transfer window yang terjadi gitu. Artinya De La Fuente ini nggak rely ke satu pemain. Dia berani untuk mengimprove semua skuadnya yang dia miliki. Terus juga dia punya kepercayaan sama generational talent kayak Yamal, kayak siapa ya? Pedri gitu kan. Artinya pelatih ini punya sesuatu yang ditawarkan untuk Spanyol di masa mendatang dan pasti pengen membawa Spanyol ke era yang beda. Itu Spanyol. Gue masih percaya banget sama Perancis lagi. Perancis keren banget. Perancis gila banget Mas. Perancis itu benar-benar front four-nya gila ya. Betul. Front four-nya luar biasa. Itu luar biasa. Salah satu negara yang bahkan gak nyaman sama generasi yang dia punya. Ketika mereka gagal di 2016 lewat golnya Eder. Mereka punya generasi kayak Martial, kayak Digne, yang ternyata nggak cukup untuk compete di level itu. Dia langsung ubah lagi. Di 2 tahun setelahnya, di 2018 mereka bisa jadi juara dengan Kylian Mbappe, dengan Hernandez, dengan Pogba kayak gitu. Akhirnya diubah lagi. Di 2024 dia rubah lagi, bisa jadi runner up Olimpiade. Tulang punggungnya ada di tim sekarang, Olise, Mateta, Ryan Cherki. Jadi ini Aklius artinya ini negara yang nggak pernah nyaman sama satu generasi yang dia punya. Dan itu yang nggak dilakuin sama Jerman. Makanya kalau ditanya final ideal, Prancis lawan Spanyol. Prancis Spanyol jadi. Prancis lawan Spanyol. Yang paling realistis. Meskipun gue nggak tahu itu ada di bracket yang sama atau enggak. Ya? Kayaknya ada di bracket yang sama deh. Gitu. Kayaknya beda deh. Kayaknya beda ya. Soalnya kalau Jerman sebenarnya bisa ke final karena lawannya gampang. Dia ada di bracket untuk ketemu tim-tim peringkat 3. Ya, tim-tim kiri lah ya. Tapi kan pertanyaannya Mas Bur tadi kan
final ideal di kepala gua. kepala kita. Iya, Prancis lawan Spanyol. Oke, kalau Mas Wildan Prancis Spanyol, kalau Mas Adi berarti Spanyol harapannya. Berarti ada Spanyol nih udah Spanyol masuk mungkin final. sangat Spanyol tuh- difavoritkan. Spanyol tuh Karena beberapa enak banget. beberapa yang suka bikin prediksi itu Spanyol yang masuk yang bakal juara kan. Iya, Salah iya. satu IE kan, IEFC kayak FIFA dulu game FIFA kan. Meskipun ini Mas Bur, yang ekonomis Jerman, dia Belanda. bilang Belanda. Tapi Belanda juga oke sih mainnya. Belanda juga ada peningkatan ya Peningkatan. dari Iya, setuju. ada sedikit tweak dari Koeman sempat diragukan tapi di pertandingan kedua dia mempertunjukkan bahwa dengan Efektif pergantian banget mainnya. personel dan approach yang berbeda lebih positif, tidak lagi dengan back five-nya. Iya, Karena Koeman overthinking di match pertama gitu. Tapi kemudian tampil lepas dengan Somerville luar biasa off the bench di match kedua Somerville. dan Brobbey menjadi pemain yang Wow. memberikan perubahan signifikan dari dinamisme pergerakan di lini serang dan meng-unlock juga Cody Gakpo Gakpo, yang underperforming di musim lalu untuk Liverpool. Untuk Belanda dia pemain yang berbeda Keren banget. dan ini menjadi ancaman juga karena Belanda kalau sudah menuju ke knockout stage menjadi tim yang jauh berbeda Mengerikan. dan Betul. harus diperhatikan. Betul.